Kalau kalian ingin akses komputer atau server dari mana saja tanpa ribet, biasanya kita terjebak di pengaturan VPN yang rumit. Di video kali ini, saya akan menunjukkan Tailscale, cara simpel untuk membuat jaringan pribadi yang aman. Kita mulai dari konsep dan arsitekturnya, lalu praktik langsung, install dan uji aksesnya. Buka pikiran dan nyalakan rasa ingin tahumu, karena di sini kita akan menjelajah hal-hal yang bikin otak melek dan wawasan makin luas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didano Pradipta. Masalah umum dan perbandingan VPN. Nah, di sini ada VPN tradisional versus VPN Tailscale. Ya. Di VPN tradisional, semua traffic itu lewat satu server pusat. Kita harus membuka port di router atau port providing, mengatur firewall, dan memastikan server kuat menampung semua trafficnya. Ini bikin kompleks dan berisiko tentunya. Tailscale berbeda. Ia membangun koneksi langsung antar perangkat atau peer-to-peer dalam jaringan private bernama Tailnet. Sehingga terasa seperti perangkat yang berada di jaringan lokal yang sama. Apa sih itu Tailscale? Nah, di sini adalah ada definisi dan konsepnya. Tailscale adalah mesh VPN berbasis WireGuard atau mesh, yang artinya perangkat saling terhubung langsung. WireGuard memastikan semua traffic transkripsi end-to-end, zero config. Berarti kita tidak perlu konfigurasi manual, cukup install dan login dengan akun Google ataupun Microsoft. Tailscale tersedia di banyak sistem, Linux, Windows, macOS, iOS, Android, bahkan kontainer. Arsitektur dan cara kerja Tailscale. Secara arsitektur, ada beberapa komponen penting. Yang pertama, aplikasi Tailscale di setiap perangkat yang membuat tunnel atau terowongan aman WireGuard. Yang kedua, coordination server yang mengatur login, menyebarkan konfigurasi, serta membantu perangkat saling menemukan jalur koneksi. Data kalian tetap mengalir langsung antar perangkat, bukan lewat server ini. Untuk menembus NAT atau router, Tailscale mencoba NAT traversal agar perangkat bisa terhubung langsung. Kalau gagal, ada DERP, relay aman sebagai jalur cadangan. Relaynya tidak bisa membaca data karena semuanya transkripsi. Identitas dan kebijakan. Tailscale sangat bergantung pada identitas. Kita login pakai akun yang sudah kita punya, Google, Microsoft, ataupun GitHub. Setiap perangkat memiliki mission key untuk membuktikan dirinya. Akses diatur dengan ACL atau Access Control List, yaitu aturan siapa boleh mengakses apa. Kita bisa gunakan groups untuk mengelompokkan pengguna dan tags untuk memberi peran pada perangkat. Misalnya tag server atau tag CI. Dengan ini, kita bisa menerapkan prinsip less privilege. Hanya yang perlu yang diberi akses. Demo install dan setup. Selanjutnya, di langkah instalasi ataupun setup. Yang pertama, kalian perlu download dari tailscale.com, install sesuai operating system kalian, Linux, Windows, lalu login dengan metode yang kalian inginkan, lalu device otomatis akan join Tailnet. Langkah instalasi dan setupnya, kalian kunjungi situs tailscale.com. Kalian bisa baca-baca dokumentasi yang ada, dan jika sudah, kalian bisa ke section download atau halaman download. Setelah itu, kalian pilih operating system yang sesuai dengan kalian, lalu download Tailscale-nya, lalu install seperti aplikasi biasa. Setelah itu, kalian bisa cek di navbar bawah ini, ada icon Tailscale. Jika sudah ada, berarti Tailscale sudah berhasil terinstall. Lalu kalian bisa login dan cek. Di
Di sini terlihat berbagai device yang saya gunakan di telnet saya. Setiap perangkat di telnet mendapatkan IP private tailscale. Biasanya dimulai dengan angka pertama yaitu 100 dan diikuti angka lainnya. Saya akan mencoba atau mendemonstrasikan remote server access menggunakan IP tersebut. Lalu SSH untuk masuk, dan perhatikan saya tidak membuka port di router. Rasanya seperti server dan laptop berada dalam satu LAN, dalam satu jaringan, padahal saya sedang di jaringan yang berbeda. Untuk membuktikan, kita akan melakukan ping ke server terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah berada di jaringan yang berbeda. Saya tidak di jaringan yang sama dengan server. Untuk kita akan membuktikan apakah ping ini bisa berhasil dan SSH-nya juga bisa berhasil. Di sini kita akan cek IP yang digunakan oleh server. Kita cukup ke network device, lalu my device, lalu system. Dari hasil ping, kita bisa melihat bahwa ping telah berhasil semuanya terkirim dan tidak ada loss. Yang berarti ini membuktikan jaringan dari device 1 dengan server seperti layaknya jaringan yang sama. Padahal jaringan di sini berbeda. Oke, setelah itu kita coba dengan melakukan remote server menggunakan SSH dan IP telnet. Baik, di sini SSH telah berhasil. Kita setelah bisa melakukan remote SSH ke server menggunakan telnet atau jaringan mesh VPN dari Tailscale. Untuk berbagi file, karena perangkat sudah saling terhubung dengan aman, kita bisa melakukan transfer langsung dari PC ke laptop atau ke server. Keuntungannya, jalur aman dan private biasanya lebih cepat dibanding mengunggah ke cloud dan tidak perlu memikirkan izin publik. Kali ini kita akan coba mendemonstrasikan transfer file yang aman menggunakan SCP atau Secure Copy Protocol menggunakan software WinSCP. Yang pertama, teman-teman bisa download WinSCP di Google Chrome. Teman-teman bisa download software tersebut dan install seperti aplikasi biasa. Setelah sudah terinstall, teman-teman bisa buka WinSCP-nya. Setelah itu, kita akan coba hubungkan menggunakan SFTP protokol. Hostname-nya teman-teman salin lagi untuk IP dari server ataupun IP dari device yang lain. Setelah itu, kita akan masukkan username-nya. Karena server saya memerlukan sebuah autentikasi pasang yang agak rumit, mungkin bisa di skip untuk langkah yang ini. Setelah masukkan password ataupun pasang atau autentikasi yang kalian gunakan, sekarang kita bisa masuk di directory server. Nah, ini adalah directory dari server saya. Dan ini adalah device dari laptop saya. Kita sudah bisa membuka di dua directory antara device A dan server. Sekarang kita akan coba untuk transfer file. Transfer file telah berhasil. Dengan menggunakan Tailscale, kita akan mendapatkan IP atau jaringan yang aman dan private.
yang mana kita bisa manfaatkan untuk transfer file secara aman dan transkripsi. Beberapa fitur lanjutan membantu skenario nyata. ACL, aturan akses, memastikan hanya pihak yang diizinkan yang bisa masuk ke layanan tertentu. Ephemeral nodes adalah perangkat sementara, cocok untuk testing ataupun CI. Magic DNS memberi nama host otomatis, jadi kita tidak perlu menghafal IP. Exit node memungkinkan seluruh traffic internet lewat satu perangkat. Misalkan untuk kebijakan perusahaan. Subnet router mengiklankan jaringan lokal sehingga perangkat di telnet bisa mengakses host lain di subnet tanpa memasang telescale di semua mesin. Untuk menunjukkan fitur lanjutan tersebut, saya sebelumnya sudah menggunakan fitur lanjutan tersebut untuk mensubnet IP dari router saya. Di sini terdapat subnet routes yang terhubung ke router saya. Saya hubungkan IP router tersebut ke telescale server. Jadi saya bisa mengakses IP router dari mana saja. Sekarang kita buktikan ya. Saya di sini hanya menggunakan jaringan hotspot portable di handphone. Setelah itu, kita akan coba akses router yang ada di server. Di sini terbukti saya bisa mengakses IP dari router dengan IP 192.168.1.1 sesuai dengan subnet route yang ada di sini. Lalu kita akan coba cari tahu apa itu Magic DNS. Jadi seperti di awal, Magic DNS adalah sebuah penamaan IP atau jaringannya agar kita tidak perlu menghafalkan IP yang ada di sini. Kita cukup memasukkan Magic DNS-nya ini. Kita akan coba. Di sini kita akan coba ping dan hasilnya bisa menggunakan Magic DNS. Kalau kita ingin banyak perangkat dari tim yang berbeda masuk ke jaringan yang sama tanpa login memakai satu akun, kita bisa menggunakan Telnet Organization. Undang pengguna dengan akun mereka sendiri, atur izin menggunakan ACL, groups, dan tags. Untuk server atau perangkat headless, buat out case di admin console. Dengan pre-authorized case, perangkat bisa join otomatis tanpa perlu persetujuan manual tiap kali. Dengan pre-authorized case, perangkat bisa join otomatis tanpa perlu persetujuan manual setiap kali. Beri teks saat enrollment supaya kebijakan akses langsung berlaku. Untuk melakukan multi setup device, kita bisa menggunakan authentication key. Di mana authentication key ini kita bisa gunakan berulang kali untuk kita login ke telescale, telnet, atau jaringan telescale tersebut di banyak device. Kita tidak perlu login menggunakan akun yang sama berulang kali di banyak device. Tapi cukup kita bisa mengenerate authentication key, lalu kita bisa inputkan di banyak device. Ini jauh lebih mudah ketimbang kita harus login menggunakan akun telescale yang sama. Dan juga misalkan kita ingin berbagi jaringan ini kepada teman, keluarga, ataupun rekan kerja, ataupun untuk perusahaan dan sebagainya, ini kita bisa menggunakan authentication key. Caranya, kalian bisa ke setting, lalu ke personal setting. Sini kalian bisa generate authentication key-nya. Di sini kalian bisa memberikan namanya, bisa untuk berulang kali atau hanya sekali, expiration-nya ini berapa, dan ada pengaturan lainnya. Beberapa praktik terbaik, terapkan less privilege dengan ACL.
Bedakan perangkat, server, dan user menggunakan teks. Rotasi authentication key bila perlu, dan audit akses perangkat yang tidak lagi digunakan. Hapus dari telnet. Pisahkan telnet personal dan work untuk menghindari kebingungan, dan gunakan Magic DNS agar akses lebih mudah namun tetap terkontrol. Kesimpulannya, Tailscale membawa konsep VPN yang lebih modern, aman, sederhana, dan fleksibel. Kalian bisa membuat jaringan private yang terasa seperti LAN tanpa port forwarding dan konfigurasi yang rumit. Untuk tim, kontrol aksesnya kuat dan jelas. Jika kalian ingin saya bahas implementasi ACL dan autentikasi key lebih detail di video terpisah, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten teknis berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.